Halo semuanya, selamat datang di channel Putri Bercerita, tempat di mana cerita punya rasa dan rasa punya makna. Karena setiap kisah selalu membawa pesan dan setiap pesan menyentuh hati yang mendengarkan. Jadi, siapkan waktu terbaikmu, cari tempat yang nyaman, dan yuk kita mulai kisahnya. Aku balaskan dendamku untuk suamiku dan ibu mertuaku. Malam itu, hujan deras mengguyur desa kecil tempatku tinggal selama 10 tahun terakhir. Rintik hujan seolah menyuarakan tangis yang selama ini kupendam. Aku, Lila, seorang istri sekaligus menantu yang terperangkap dalam rumah besar tanpa kasih sayang. Suamiku, Bayu, dan ibu mertuaku, Bu Ratna, memperlakukanku bukan sebagai anggota keluarga, melainkan seperti babu yang tak punya hak untuk beristirahat atau bersuara. Setiap pagi sebelum matahari terbit, aku harus bangun lebih awal untuk membersihkan rumah. Bayu, yang dulu kukira adalah pria lembut dan penyayang, berubah menjadi sosok kasar sejak hari pertama kami menikah. Tamparan, makian, dan tendangan menjadi menu sehari-hari yang harus kuterima tanpa bisa melawan. "Lila, mana kopi pagi ini? Lama sekali kau membuatnya," suara Bu Ratna menggema di dapur. Aku segera berlari, membawa secangkir kopi yang telah kuseduh dengan tangan gemetar. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti menuju medan eksekusi. Begitu aku sampai di ruang tamu, tatapan tajam Bu Ratna langsung menusukku. "Kau ini bodoh atau bagaimana? Kopi ini terlalu manis. Apa kau mau membuatku sakit diabetes?" Teriaknya seraya melempar cangkir itu ke lantai. Pecahan keramik menghujani kakiku, meninggalkan luka yang menganga. Aku hanya diam. Sudah terlalu sering hal ini terjadi hingga rasanya air mata tak sanggup lagi mengalir. Namun, malam itu berbeda. Luka di kakiku terasa perih, tapi rasa sakit itu tak sebanding dengan nyala api yang perlahan berkobar di hatiku. Dalam hati aku bersumpah, akan ada hari di mana mereka merasakan balasan atas semua perlakuan kejam mereka. Waktu terus berjalan dan aku mulai menyusun rencana. Aku tahu dendam adalah api yang bisa membakar diri sendiri, tapi setelah 10 tahun, aku tak punya pilihan lain. Aku ingin membuktikan bahwa aku bukan sekadar wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Hari-hari berikutnya, aku mulai mengamati rutinitas Bayu dan Bu Ratna. Mereka selalu lengah saat merasa berkuasa. Bayu, yang bekerja di kantor pemerintahan, sering membawa pulang dokumen penting yang ditinggalkan begitu saja di meja kerjanya. Aku menyadari dokumen-dokumen itu bisa menjadi kunci untuk menjeratnya dalam jeratan hukum. Sementara itu, Bu Ratna memiliki kebiasaan berjudi secara diam-diam. Setiap malam, dia akan menghilang selama beberapa jam, meninggalkan rumah tanpa pamit. Aku mengikuti jejaknya suatu malam dan menemukan tempat persembunyian rahasianya. Sebuah rumah tua di pinggir desa yang dijadikan arena judi ilegal. Aku tahu aku harus sabar. Aku harus menunggu saat yang tepat untuk melancarkan aksiku. Selama bertahun-tahun aku telah bertahan, jadi menunggu sedikit lebih lama bukan masalah besar. Hari yang kutunggu-tunggu akhirnya tiba. Malam itu aku mendapati Bayu tertidur pulas setelah mabuk berat. Dengan hati-hati, aku menyelinap ke ruang kerjanya dan mengambil foto-foto dokumen yang berisi bukti korupsi. Tak hanya itu, aku juga merekam percakapan telepon Bayu dengan salah satu koleganya yang membahas pembagian uang hasil suap. Di sisi lain, aku mengumpulkan bukti aktivitas judi Bu Ratna. Setiap malam, aku mengambil foto dan video dari kejauhan, memastikan semuanya terekam dengan jelas. Aku bahkan menyimpan catatan transaksi ilegal yang dia tinggalkan di meja riasnya. Setelah semua bukti terkumpul, aku menghubungi seorang jurnalis investigasi yang kukenal melalui salah satu teman lamaku. Aku menceritakan semua penderitaanku dan kejahatan yang dilakukan oleh Bayu dan Bu Ratna. Jurnalis itu tertarik dan bersedia membantuku mengungkapkan kebenaran. Bayu terbangun dengan kepala berat, matanya merah seperti habis bergumul dengan malam panjang penuh dosa. Ia melirikku dengan tatapan jijik, lalu mendengus sebelum berlalu ke kamar mandi. Aku tetap tenang, seperti tak ada yang berubah. Padahal, langkah pertama rencanaku sudah dimulai. Hari itu, aku menyusun sarapan seperti biasa.
telur dadar, nasi hangat, dan segelas kopi hitam untuk Bayu. Ia duduk di meja makan, menyalakan rokok tanpa peduli aroma makanan yang terhidang. "Kau tak akan pernah belajar membuat kopi yang enak ya?" katanya sinis sambil meniup asap rokok ke wajahku. Aku diam, hanya menunduk. Dalam hati, aku menghitung hari. Sore harinya, Bu Ratna sibuk berdandan di depan cermin. Aku tahu dia akan pergi lagi ke tempat judi seperti biasanya. Tapi kali ini aku tak membuntutinya. Sebagai gantinya, aku menyerahkan bukti-bukti kegiatan ilegalnya kepada polisi melalui seorang kurir. Aku memastikan semua foto dan rekaman video terkirim dengan aman. Malam tiba dan rumah mulai sunyi. Bayu masih sibuk di ruang kerjanya mengetik sesuatu di laptopnya. Aku memerhatikannya dari balik pintu, menyimpan kemarahan yang mendidih dadaku. Setelah ia tertidur, aku menyelipkan sebuah surat anonim di meja kerjanya. Isinya singkat. "Aku tahu apa yang kau lakukan. Hati-hati Bayu. Mata-mata ada di sekitarmu." Keesokan harinya, suasana rumah mulai berubah. Bayu tampak gelisah. Ia sering memeriksa ponselnya, berbicara dengan nada panik saat menerima telepon. Aku hanya tersenyum tipis di dapur, mendengarkan dari kejauhan. Bu Ratna, di sisi lain, tampak mulai curiga karena aku tak pernah mengeluh atau membantah lagi. Dia menganggap itu sebagai tanda kelemahanku. Padahal, aku hanya menunggu waktunya habis. 3 hari setelah surat itu sampai ke tangan Bayu, polisi datang ke rumah. Mereka membawa surat perintah penggeledahan. Bayu mencoba membela diri, tapi wajahnya memucat saat polisi menemukan beberapa dokumen rahasia di ruang kerjanya. Dia tak berkutik saat digiring ke mobil patroli. "Aku dijebak, aku tidak bersalah," teriaknya. Bu Ratna panik, berusaha menelepon seseorang yang bisa menolong anaknya. Namun sebelum ia sempat melakukan apa-apa, polisi juga menunjukkan surat penangkapan untuknya atas tuduhan keterlibatan dalam perjudian ilegal. "Apa-apaan ini? Aku tidak tahu apa-apa." Bu Ratna meronta, tapi tak ada yang peduli. Aku berdiri di sudut ruangan, memandang mereka dengan tatapan dingin. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku merasakan kepuasan yang tak terlukiskan. Rumah itu menjadi sepi setelah mereka dibawa pergi. Tetangga yang biasanya hanya menonton dalam diam mulai berbisik-bisik. Mereka tahu sesuatu telah terjadi, tapi tak ada yang cukup berani untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah cangkir kopi yang pecah di lantai, sisa amukan terakhir Bu Ratna. Tanganku gemetar bukan karena takut, tapi karena lega. Semua penderitaan itu akhirnya terbalaskan. Tapi aku tahu ini belum selesai. Balasan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu. Cahaya lampu temaram menciptakan bayangan samar di dinding. Suasana rumah yang sepi seolah menggema dalam pikiranku. Tapi aku tidak merasa takut atau kesepian. Aku merasa bebas. Bebas dari belenggu kekejaman yang selama ini membelenggu hidupku. Hari berikutnya, aku bangun pagi seperti biasa. Kebiasaan 10 tahun ini sulit diubah dalam semalam. Namun kali ini aku tidak terburu-buru. Aku membuat secangkir teh untuk diriku sendiri dan duduk di teras, menikmati udara pagi yang segar. Untuk pertama kalinya, aku merasa hidupku sepenuhnya milikku. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Seorang tetangga datang dengan wajah cemas. "Lila, aku mendengar kabar. Polisi membawa Bayu dan Bu Ratna. Apa yang terjadi?" tanya Bu Mirna, tetangga sebelah yang biasanya suka ikut campur urusan orang. Aku menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. "Mungkin ini karma, Bu. Saya hanya bisa berdoa agar semuanya cepat selesai." Bu Mirna terdiam, tatapannya seolah mencari celah, mencoba menggali lebih dalam. Tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku masuk ke dalam rumah, meninggalkan dia dengan rasa penasaran yang tak terjawab. Seminggu berlalu sejak Bayu dan Bu Ratna ditahan. Aku mendengar dari berita bahwa Bayu menghadapi tuntutan berat atas korupsi dan penggelapan dana. Sementara itu, Bu Ratna terjerat kasus perjudian ilegal dan diduga terlibat dalam jaringan besar yang sedang diusut. Aku tahu mereka tidak akan kembali dalam waktu dekat. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di hatiku.
Aku ingin memastikan mereka merasakan penderitaan yang sama seperti yang mereka timpakan padaku. Aku mengunjungi Bayu di penjara untuk pertama kalinya. Saat aku masuk ke ruang kunjungan, dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Wajahnya tampak lebih tirus, dan matanya yang dulu penuh kesombongan, kini redup. "Kau puas sekarang?" tanyanya dengan suara parau. Aku duduk di hadapannya, menyilangkan tangan di atas meja. "Aku hanya membalas apa yang pantas kau terima, Bayu. Kau pikir aku akan terus diam setelah semua yang kau lakukan? Kau wanita kejam. Aku suamimu, Lila. Seharusnya kau mendukungku, bukan menghancurkan hidupku." Aku tertawa kecil, tapi tak ada kehangatan dalam tawa itu. "Suami? Sejak kapan kau berperilaku seperti suami? Kau memperlakukanku seperti sampah, memukulku, menghina setiap usaha yang kulakukan. Aku hanya memberimu rasa yang sama." Bayu terdiam, rahangnya mengeras. Aku tahu dia tidak akan pernah mengakui kesalahannya. Tapi aku tidak peduli lagi. "Aku tidak akan berhenti, Bayu," lanjutku. "Selama ini aku lemah, tapi sekarang ku tahu caranya melawan. Ini baru permulaan." Aku bangkit dari kursi, menatapnya untuk terakhir kali sebelum pergi. Langkahku ringan seolah semua beban perlahan hilang. Setelah kunjungan itu, aku mengalihkan perhatianku pada Bu Ratna. Aku tahu di penjara, dia tidak akan mendapatkan perlakuan istimewa seperti di rumah. Wanita sombong itu harus merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa pelayan, tanpa kuasa, tanpa kehormatan. Aku memastikan berita tentang penangkapannya menyebar luas. Aku menemui beberapa tetangga yang selama ini membenci Bu Ratna karena kelakuannya yang angkuh. "Kalian tahu, Bu Ratna itu ternyata terlibat jaringan judi besar," kataku sambil berpura-pura prihatin. "Polisi sudah lama mengincarnya." Bisik-bisik itu menyebar seperti api. Dalam waktu singkat, reputasi Bu Ratna hancur di mata masyarakat. Orang-orang yang dulu menghormatinya karena kekayaan dan status sosialnya kini memandangnya dengan hina. Setiap malam, aku tidur dengan rasa puas. Tapi di sisi lain, ada sedikit perasaan hampa yang tak bisa kujelaskan. Meski dendamku terbalaskan, luka yang mereka tinggalkan tidak serta-merta sembuh. Aku sadar, membalas dendam hanya sebagian dari perjalanan panjangku untuk menemukan kedamaian. Aku mulai mencari kegiatan yang bisa mengisi waktu luangku. Aku bergabung dengan kelompok wanita di desa yang aktif dalam kegiatan sosial. Mereka menyambutku dengan hangat, memberiku ruang untuk berbicara dan mendengar. Perlahan, aku menemukan kembali jati diriku yang hilang. Namun, di balik senyumku, aku masih menyimpan satu pertanyaan besar. Apakah aku benar-benar sudah bebas, atau hanya berpindah dari satu penjara ke penjara lain? Aku tahu jawabannya tidak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku siap mencari tahu. Rumah itu kini hanya dihuni oleh bayang-bayang masa lalu. Setiap sudutnya mengingatkanku pada penderitaan yang pernah kualami. Tapi aku tidak takut lagi. Rumah ini adalah tempat di mana aku belajar bertahan, tempat di mana aku menemukan kekuatan untuk melawan. Aku berdiri di depan cermin, menatap refleksiku. Wanita yang kulihat di sana bukan lagi Lila yang lemah. Aku adalah wanita yang telah menghadapi badai dan tetap berdiri tegak. Dan aku berjanji, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun lagi merenggut kebahagiaanku. Aku akan terus berjalan, mencari arti baru dalam hidupku. Dendamku mungkin telah terbalaskan, tapi perjalananku baru saja dimulai. Malam kembali menyelimuti desa kecil itu. Angin dingin berhembus menerpa pepohonan, seolah menyanyikan elegi bagi masa lalu yang kelam. Aku duduk di teras rumah, ditemani secangkir teh yang mulai mendingin. Dalam keheningan itu, pikiranku melayang pada kehidupan baru yang sedang kujalani. Sejak kepergian Bayu dan Bu Ratna, aku tak lagi merasa takut. Namun ada sesuatu yang tak bisa kupungkiri. Kehampaan yang perlahan menyusup di sela-sela kebahagiaanku. Aku sadar, hidupku selama ini telah dibentuk oleh rasa sakit dan dendam. Ketika semuanya berakhir, aku merasa seperti kehilangan tujuan. 3 minggu setelah penangkapan Bayu dan Bu Ratna, seorang tamu tak terduga datang ke rumah. Pintu diketuk pelan, dan saat kubuka, aku menemukan seorang wanita paruh baya berdiri di sana.
Wajahnya menunjukkan kelelahan, tapi matanya tajam. "Selamat malam, apakah Anda Lila?" Tanyanya dengan suara lembut. "Iya, saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu menarik napas panjang. "Nama saya Mira. Saya, adik dari almarhum suami pertama Bu Ratna. Saya mendengar kabar tentang kejadian yang menimpa keluarga ini." Aku tertegun. 10 tahun hidup bersama Bayu dan Bu Ratna, aku tak pernah mendengar tentang keluarga besar mereka. "Mungkin ini terdengar aneh," lanjutnya, "tapi saya ingin berbicara dengan Anda. Saya merasa ada banyak hal yang harus saya luruskan." Aku mengangguk, mempersilakannya masuk. Kami duduk di ruang tamu, dan dia mulai bercerita. "Tahukah Anda, Lila? Bu Ratna tidak selalu seperti ini. Dulu dia adalah wanita yang lembut dan penuh kasih. Tapi segalanya berubah ketika suaminya meninggal secara mendadak. Kehilangan itu membuatnya menjadi wanita yang pahit dan keras, dan dia melampiaskannya pada orang-orang di sekitarnya." Aku mendengarkan dengan hati-hati. Meski sulit untuk percaya bahwa wanita seperti Bu Ratna pernah memiliki sisi lembut, ada sesuatu dalam nada suara Mira yang membuatku percaya. Saya tahu dia salah, dan saya tak bermaksud membela perbuatannya. Tapi saya ingin Anda tahu bahwa terkadang orang yang menyakiti orang lain sebenarnya juga sedang melawan luka mereka sendiri. Kalimat itu menggema di pikiranku. Aku tak berkata apa-apa, tapi dalam hati aku bertanya-tanya, apakah benar dendam yang kubalas ini cukup untuk mengakhiri siklus luka itu? Mira kemudian menyodorkan sebuah amplop. Ini surat yang ditulis oleh almarhum suami Bu Ratna sebelum meninggal. Dia menulisnya untuk Bayu dan ibunya. Mungkin Anda ingin membacanya. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Tulisan tangan yang rapi memenuhi halaman kertas. Surat itu penuh dengan pesan cinta, harapan, dan penyesalan. Kata-kata terakhirnya meminta Bu Ratna dan Bayu untuk saling menjaga dan tidak membiarkan kebencian menguasai mereka. Aku terdiam, merenungkan setiap kata. Meskipun aku tahu tidak ada yang bisa menghapus luka yang telah terjadi, surat itu memberiku perspektif baru. "Terima kasih telah menunjukkan ini, Bu Mira," kataku pelan. Dia mengangguk dan pergi, meninggalkanku dengan banyak pikiran. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata di surat itu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam benakku sebelumnya. Aku pergi ke penjara, kali ini untuk menemui Bu Ratna. Saat aku duduk di ruang kunjungan, Bu Ratna masuk dengan wajah yang tampak lebih tua dan lelah. Tatapannya dingin, tapi aku tetap berusaha tenang. "Ada apa lagi? Kau puas melihat aku seperti ini?" Tanyanya dengan nada sinis. "Aku datang bukan untuk itu," jawabku pelan. "Aku ingin menunjukkan sesuatu." Aku meletakkan surat dari suaminya di atas meja. Bu Ratna memandang surat itu dengan tatapan terkejut. Tangannya gemetar saat mengambilnya, dan matanya perlahan berkaca-kaca saat membacanya. Dia menulis ini?" Suaranya bergetar. "Ya," jawabku singkat. Air mata mulai mengalir di pipinya. Untuk pertama kalinya aku melihat sisi Bu Ratna yang rapuh. Wanita yang selama ini aku benci ternyata juga manusia dengan luka yang mendalam. "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, Bu," kataku. "Tapi aku berharap kita bisa berhenti menyakiti satu sama lain." Dia hanya terdiam, menunduk, dan menangis. Aku tidak tahu apakah pertemuan ini akan mengubah segalanya. Tapi setidaknya aku telah mencoba membuka pintu bagi perbaikan. Saat aku meninggalkan penjara, aku merasa beban di dadaku sedikit lebih ringan. Dendam telah membawaku sejauh ini. Tapi mungkin sekarang saatnya membiarkan hal lain yang memimpin langkahku. Sesuatu yang lebih kuat daripada kebencian. Pengampunan. Hari-hari berikutnya, aku mencoba menjalani hidup dengan cara yang berbeda. Namun, hatiku tetap terasa berat. Pengampunan memang bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ia adalah sebuah perjalanan, dan aku masih berada di awal langkah. Setelah kunjunganku ke penjara, aku tak bisa berhenti memikirkan Bayu. Meskipun aku telah membalas semua perlakuannya, ada bagian kecil di hatiku yang masih terhubung padanya. Entah karena kebiasaan atau sisa-sisa cinta yang dulu pernah ada.
Sore itu, aku kembali ke penjara. Kali ini untuk menemui Bayu, meskipun aku tahu dia mungkin masih menyimpan kebencian padaku. Ketika dia duduk di depanku, wajahnya terlihat lebih kusut dan penuh kemarahan. "Untuk apa kau datang lagi? Mau melihat aku menderita?" tanyanya tajam. Aku menghela napas panjang. "Aku tidak datang untuk itu, Bayu. Aku datang karena aku ingin kita bicara. Untuk terakhir kalinya." Bayu menyilangkan tangan di dadanya, jelas tak tertarik. Namun, aku tetap melanjutkan. 10 tahun aku hidup dalam penderitaan di rumah ini, Bayu. Kau dan ibumu memperlakukan aku seperti budak, bahkan lebih buruk. Aku tidak akan memaafkan semua itu dengan mudah. Tapi di balik semua rasa sakit itu, aku sadar dendamku juga tidak akan mengubah apapun. Bayu tertawa kecil, penuh sinisme. "Jadi kau kesini untuk ceramah? Kau pikir aku peduli?" Aku menggenggam tanganku erat, menahan emosi. "Tidak, aku tidak peduli apa kau peduli atau tidak. Aku hanya ingin mengakhiri semuanya di sini. Aku ingin melangkah maju tanpa membawa kebencian lagi, Bayu. Dan aku harap kau juga bisa melakukannya." Tatapannya melunak sedikit, meskipun ia masih memasang wajah keras. "Melangkah maju? Kau kira hidupku akan kembali seperti semula? Aku kehilangan segalanya, Lila. Reputasi, kebebasan, bahkan harga diriku. Semua karena kau." Suaranya bergetar, penuh kepahitan. "Aku tahu," jawabku pelan. "Tapi kau harus mengerti, aku tidak membalas untuk menghancurkanmu, Bayu. Aku membalas untuk bertahan. Kalau aku tidak melawan, aku mungkin tidak akan pernah keluar dari neraka yang kalian ciptakan." Bayu terdiam, matanya menatap lurus ke arahku. Aku bisa melihat campuran emosi di sana. Kemarahan, penyesalan, dan mungkin sedikit rasa malu. "Kau punya pilihan, Bayu," kataku, suaraku melembut. "Kau bisa terus menyalahkanku dan tetap tenggelam dalam kebencian. Atau kau bisa mulai menerima kenyataan dan mencoba memperbaiki dirimu." Bayu tidak menjawab. Hanya napasnya yang terdengar, berat dan lambat. Aku tahu percakapan ini mungkin tidak akan mengubahnya sepenuhnya, tapi aku ingin dia tahu bahwa aku sudah memilih jalan yang berbeda. Aku bangkit dari kursi, memandangnya untuk terakhir kali. "Aku berharap kau menemukan kedamaianmu, Bayu. Sama seperti aku mencoba menemukan kedamaianku." Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah pergi. Hari-hari berlalu dengan lambat, tapi aku merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam diriku. Aku tak lagi terbangun dengan rasa marah atau takut. Aku mulai mengisi waktuku dengan hal-hal yang memberiku kebahagiaan kecil. Berkebun, membaca buku, dan berinteraksi dengan tetangga yang kini memandangku dengan lebih hormat. Suatu pagi, aku menerima surat dari penjara. Surat itu berasal dari Bayu. Aku membuka amplop itu dengan perasaan campur aduk. Tulisan tangannya tampak berantakan, seolah ditulis dengan penuh emosi. "Lila, aku membaca surat ini berkali-kali sebelum memutuskan untuk menulis balasan. Aku tidak tahu apa yang membuatmu datang menemuiku waktu itu. Aku masih marah, masih merasa dikhianati. Tapi di sisi lain aku juga sadar bahwa aku telah salah. Mungkin aku tidak akan pernah bisa meminta maaf dengan cara yang cukup untuk membalas semua yang telah kulakukan padamu. Tapi aku ingin kau tahu, aku akan mencoba. Tidak untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku tidak tahu apakah kau bisa memaafkanku, tapi aku ingin berterima kasih karena kau memberi aku kesempatan untuk merenung. Untuk pertama kalinya, aku mulai memahami arti dari semua ini. Bayu, aku menutup surat itu dengan tangan gemetar. Air mata perlahan mengalir di pipiku, bukan karena sedih, tapi karena lega. Mungkin ini adalah langkah pertama menuju sesuatu yang lebih baik. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa siap untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Bukan dengan dendam, melainkan hati yang lebih kuat. Hari-hari terus berlalu, namun surat dari Bayu tetap membekas di hatiku. Meski dendam yang pernah membara kini mereda, tak bisa kupungkiri bahwa ada perasaan berat yang belum sepenuhnya sirna. Hidup memang tak semudah membalikan telapak tangan. Sore itu, aku sedang menyapu halaman saat Pak Rahmat, tetangga yang baik hati, datang membawa kabar yang membuatku terdiam. "Lila, aku mendengar sesuatu dari petugas penjara."
ucapnya dengan nada hati-hati. Bayu. Dia mengalami masa sulit di sana. Dia mencoba mengakhiri hidupnya. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku menatap Pak Rahmat dengan mata yang mulai memanas. Bagaimana keadaannya sekarang? Tanyaku. Suaraku nyaris berbisik. Dia selamat, tapi keadaannya lemah. Mungkin kau perlu menjenguknya. Malam itu, pikiran tentang Bayu tak henti-hentinya mengusik tidurku. Meski ada banyak luka yang ia torehkan, aku tak pernah menginginkan sesuatu yang buruk menimpa dirinya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengunjungi Bayu di rumah sakit penjara. Langkah kakiku terasa berat, tetapi hatiku tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus kulakukan. Sesampainya di sana, aku melihat Bayu terbaring lemah dengan perban melingkar di pergelangan tangannya. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri, kini terlihat letih, dengan mata yang kehilangan cahayanya. Dia menatapku sekilas, lalu membuang pandangannya. "Kenapa kau datang?" Suaranya lemah, tapi masih mengandung sisa kekerasan hati. Aku menarik kursi dan duduk di sampingnya. "Aku datang karena aku peduli Bayu. Aku mendengar apa yang terjadi, dan aku tak bisa diam saja." Bayu tertawa kecil, meski tak ada kebahagiaan di dalamnya. "Peduli? Kau mungkin senang melihat aku seperti ini, bukan? Setelah semua yang aku lakukan." Aku menggeleng perlahan. "Tidak, Bayu. Aku tidak pernah menginginkan hal buruk terjadi padamu. Aku hanya ingin kau tahu bahwa hidup masih punya makna jika kau mau mencarinya." Dia terdiam sejenak, matanya menatap langit-langit ruangan. "Aku kehilangan segalanya, Lila. Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Aku menghela napas panjang, menahan air mata yang hampir jatuh. "Bayu, aku tahu kau merasa hancur. Tapi jika kau ingin memperbaiki hidupmu, kau harus mulai dari dirimu sendiri. Aku tidak bisa membantumu lebih dari ini, tapi aku berdoa kau menemukan jalan yang benar." Dia menutup matanya, dan aku bisa melihat air mata mengalir di sudut matanya. Aku tidak tahu apakah kata-kataku akan berpengaruh, tapi setidaknya aku telah mencoba. Seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat sedikit perubahan dalam diri Bayu. Lewat surat-suratnya, dia menceritakan bagaimana dia mencoba mendekatkan diri pada Tuhan dan mencari makna hidup yang baru. Di sisi lain, hidupku juga perlahan berubah. Aku lebih banyak terlibat dalam kegiatan sosial di desa, membantu orang-orang yang membutuhkan. Taman kecil di halaman rumah menjadi tempat favoritku untuk mencari ketenangan. Tetangga-tetangga yang dulu hanya mengenalku sebagai istri Bayu, kini memandangku sebagai Lila, seorang wanita yang mampu bangkit dari masa lalu. Mereka mengajakku bergabung dalam berbagai kegiatan, dan aku merasa diterima dengan hangat. Namun ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Aku tahu, aku harus menemui Bu Ratna untuk terakhir kalinya. Bukan untuk mengungkit masa lalu, tetapi untuk melepaskan semua yang masih membelenggu hatiku. Ketika aku duduk di ruang kunjungan penjara, Bu Ratna menatapku dengan dingin. "Apalagi yang kau inginkan dariku?" tanyanya singkat. Aku menatapnya dengan tenang. "Aku datang untuk mengakhiri semuanya, Bu. Aku tak akan melupakan apa yang telah terjadi, tapi aku juga tak ingin hidup dalam bayang-bayang kebencian lagi." Matanya berkedip cepat, seolah mencoba menahan air mata. Aku tahu ia mungkin tak akan pernah mengucapkan permintaan maaf, tetapi itu tak lagi penting bagiku. Aku bangkit dari kursi, menatapnya untuk terakhir kali. "Semoga ibu menemukan kedamaian," kataku sebelum beranjak pergi. Langit di luar terasa lebih cerah, seolah menguatkan langkahku. Aku telah menyelesaikan babak hidup yang penuh dengan luka, dan kini aku siap untuk menulis kisah baru dengan hati yang lebih lapang. Meskipun perjalanan ini tak mudah, aku tahu bahwa aku telah melangkah di jalur yang benar. Dan di dalam diriku, ada keyakinan bahwa kehidupan yang lebih baik menantiku di depan. Namun, aku tidak menyangka bahwa perjalanan menuju kedamaian tidak semudah yang kubayangkan. Setelah kunjunganku ke Bu Ratna, gosip mulai beredar di desa. Beberapa orang menuduhku mencari perhatian dan membangun citra sebagai korban semata. Sebagian lainnya merasa aku tak seharusnya menemui mantan mertuaku, seolah aku sengaja mencari masalah baru. "Lila, apa kau tidak takut?"
Orang seperti Bu Ratna itu berbahaya. Dia pasti menyimpan dendam, ucap Ibu Santi, tetangga sebelah, suatu pagi. Aku hanya tersenyum pahit. Aku tidak bisa hidup dengan ketakutan, Bu. Aku hanya ingin menutup lembaran lama. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam, aku menemukan pintu rumahku penuh coretan kasar dengan kata-kata menyakitkan. Perempuan hina, pencari perhatian. Aku terdiam di depan pintu, berusaha menahan gemetar di tanganku. Siapa yang melakukan ini? Apakah ini balasan atas keberanianku untuk melawan? Tetangga yang mendengar kejadian itu datang memberikan simpati, tapi aku tahu ada yang diam-diam menikmati kesulitanku. Di tengah kekacauan ini, aku menerima surat dari Bayu lagi. Lila, aku mendengar desas-desus tentang apa yang terjadi padamu. Aku hanya ingin bilang bahwa aku menyesal telah membawa semua ini ke dalam hidupmu. Jika saja aku bisa mengubah masa lalu, aku ingin memperbaiki semuanya. Tapi aku tahu itu mustahil. Aku hanya bisa berdoa agar kau kuat menghadapi semuanya. Aku membaca surat itu berulang kali, mencoba mencari kejujuran di balik kata-katanya. Entah kenapa, ada sesuatu dalam surat itu yang membuatku merasa bahwa Bayu sedang menghadapi masalah besar. Beberapa hari kemudian, kabar mengejutkan kembali menghampiriku. Seorang petugas penjara datang ke rumahku, membawa pesan serius. Bu Lila, kami menemukan sesuatu yang mencurigakan. Bayu menerima ancaman dari sesama narapidana. Kami menduga ini ada kaitannya dengan kasus masa lalunya, atau bahkan seseorang dari luar yang tidak suka pada Anda. Aku terpaku, mencoba mencerna ucapan petugas itu. Apa yang bisa kulakukan untuk membantu? Tanyaku akhirnya. Kami menyarankan agar Anda lebih berhati-hati. Ancaman seperti ini bisa saja meluas, mengingat keterkaitan Anda dengan Bayu. Aku teringat coretan di pintu rumahku. Apakah ini semua berkaitan? Malam itu, aku duduk di kamar, memandangi foto lama keluargaku bersama Bayu. Rasa takut kembali menyergapku. Meski aku mencoba melepaskan masa lalu, bayangannya terus menghantui. Namun, aku tahu bahwa menyerah bukan pilihan. Aku tidak akan membiarkan ketakutan ini merampas kebebasan yang sudah dengan susah payah kurai. Aku memutuskan untuk mencari tahu kebenaran di balik ancaman ini, meski itu berarti kembali menghadapi Bayu dan masa lalu kelam yang pernah kukubur. Dengan penuh tekad, aku menulis surat balasan untuk Bayu. Bayu, aku mendengar tentang ancaman yang kau terima, dan aku ingin tahu lebih banyak. Jika ada yang bisa kulakukan untuk membantu, katakan padaku. Aku tidak bisa membiarkan semua ini terus berlarut-larut. Kita harus menyelesaikan ini, apapun caranya. Aku mengirim surat itu ke penjara, berharap Bayu mau membuka diri. Tak lama, balasan darinya datang. Lila, aku tidak ingin membawamu ke dalam kekacauan ini, tapi jika kau bersikeras, aku akan memberitahumu. Beberapa orang di penjara ini mengira aku masih memiliki kekuasaan di luar sana, padahal semuanya sudah hancur. Mereka memanfaatkan situasi ini untuk menekan aku, bahkan mengancam akan mencelakakanmu jika aku tidak menurut. Surat itu membuat tubuhku merinding. Ancaman ini bukan sekadar permainan. Aku harus mengambil langkah nyata untuk melindungi diriku dan mencari tahu siapa yang berada di balik semua ini. Aku memutuskan untuk mendatangi seorang pengacara yang pernah membantu mengurus kasus Bayu. Aku ingin menggali lebih dalam tentang siapa saja yang memiliki motif untuk menyakiti kami. Lila, situasi ini tidak sederhana, ujar pengacara itu setelah mendengar ceritaku. Bayu mungkin memiliki musuh lama, tapi bisa juga ada pihak lain yang memanfaatkan kerentanan kalian. Kita harus berhati-hati dan mengumpulkan bukti. Aku tahu keputusan untuk menggali kebenaran ini akan membuka kembali luka lama. Tapi aku juga tahu bahwa inilah satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Aku tak ingin hidup dalam bayang-bayang ancaman selamanya. Dengan langkah penuh tekad, aku bersiap menghadapi badai yang mungkin lebih besar dari sebelumnya. Tidak untuk membalas dendam, tapi untuk meraih kedamaian yang sesungguhnya. Selama beberapa hari setelah pertemuanku dengan pengacara, aku merasa seperti hidup dalam kabut ketidakpastian. Setiap malam aku terbangun dengan perasaan gelisah,
memikirkan ancaman yang bisa saja menyerang kapan saja. Namun, aku tahu tak ada gunanya terus bersembunyi. Aku harus bergerak. Surat dari Bayu menyebutkan nama seseorang, Rahman. Dia adalah mantan rekan bisnis Bayu yang pernah terlibat dalam proyek besar yang berujung pada kerugian finansial besar-besaran. Dari cerita yang kudengar, Rahman menyalahkan Bayu atas kegagalan itu, dan perselisihan mereka telah berlangsung bertahun-tahun. Aku mengunjungi kantor pengacara untuk meminta bantuan mencari lebih banyak informasi tentang Rahman. Dia mungkin menjadi kunci untuk memecahkan masalah ini, kataku kepada pengacara dengan nada tegas. Pengacara itu mengangguk. Kami akan menyelidikinya, tapi perlu waktu. Sementara itu, Anda harus berhati-hati. Jika benar ada yang mengawasi Anda, mereka pasti mencari celah untuk menyerang. Aku mengikuti saran itu. Aku memasang kamera pengawas di sekitar rumah dan memberitahu tetangga-tetanggaku agar waspada terhadap orang asing. Namun, aku tidak hanya berdiam diri. Aku juga mencari cara untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat sekitar, meski itu sulit. Setiap kali aku melangkah keluar rumah, ada bisik-bisik di belakangku. Orang-orang masih menganggapku sebagai bagian dari keluarga Bayu, yang membuatku sulit mendapatkan kepercayaan penuh. Sore itu, aku memutuskan untuk menghadiri pertemuan warga di balai desa. Awalnya, suasana terasa canggung. Semua mata tertuju padaku saat aku masuk ke ruangan. Namun, aku tetap bertahan, menenangkan diri dan mencoba membaur. Ketika sesi tanya jawab dimulai, seorang ibu bernama Bu Mira tiba-tiba berdiri dan menatapku tajam. Lila, kau bilang ingin memperbaiki hidupmu, tapi kenapa kau masih berurusan dengan penjahat seperti Bayu? Bukankah seharusnya kau menjauhi semua itu? Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar di tengah keramaian. Semua orang menunggu jawabanku. Aku berdiri, berusaha menjaga suara tetap tenang meski hatiku bergemuruh. Bu Mira, saya mengerti pandangan ibu dan yang lainnya. Tapi saya bukan lagi Lila yang dulu, yang hidup di bawah bayang-bayang suami dan mertuanya. Saya hanya ingin menjalani hidup dengan damai, tanpa dendam. Namun ancaman ini bukan hanya soal masa lalu saya, tapi juga soal keselamatan saya dan keluarga. Jika saya diam, siapa yang akan melindungi saya? Ruangan itu hening sejenak sebelum Pak Rahmat, tetangga yang selalu mendukungku, angkat bicara. Kita semua tahu bagaimana hidup Lila selama ini. Dia sudah cukup menderita. Kita sebagai tetangga seharusnya mendukungnya, bukan malah menghakimi. Satu persatu warga mulai menyuarakan pendapat mereka. Beberapa mendukungku, sementara yang lain masih ragu. Namun, setidaknya aku merasa telah menunjukkan keberanian untuk berbicara. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari pengacara bahwa Rahman memang memiliki riwayat konflik panjang dengan Bayu. Bahkan, ada laporan bahwa Rahman pernah menyewa seseorang untuk mengintimidasi keluarga Bayu. Aku merasa darahku mendidih mendengar itu, tapi aku tahu aku harus tetap tenang. Aku mengunjungi Bayu lagi di penjara untuk membahas informasi ini. Ketika aku menyampaikan dugaan keterlibatan Rahman, ekspresi Bayu berubah suram. Aku sudah menduganya, ucapnya pelan. Rahman selalu menyimpan dendam. Dia tak akan berhenti sampai dia merasa puas. Tapi kenapa dia mengancamku juga? Aku tak ada hubungannya dengan konflik kalian, tanyaku. Bayu menatapku, matanya penuh penyesalan. Lila, dia tahu satu hal yang paling menyakitkan bagiku, membuatmu terluka. Itulah caranya membalas dendam. Mendengar itu, aku merasa hatiku seperti ditusuk. Aku tidak pernah menyangka bahwa konflik masa lalu Bayu akan menyeretku sejauh ini. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan hidupku lagi, Bayu. Aku akan mencari keadilan untuk diriku sendiri, kataku dengan tegas. Bayu menundukkan kepala. Aku percaya padamu, Lila. Aku hanya berharap kau berhati-hati. Setelah pertemuan itu, aku mulai bekerja sama dengan pengacara dan pihak berwenang untuk mengumpulkan bukti terhadap Rahman. Proses ini tidak mudah, karena Rahman memiliki banyak koneksi dan kekuasaan. Namun, aku tak gentar. Sementara itu, ancaman terus berdatangan. Suatu malam, aku mendengar suara pecahan kaca dari ruang tamu. Ketika aku keluar, aku menemukan batu besar yang dilempar ke dalam rumahku,
Dengan secarik kertas bertuliskan, "Berhenti mencari masalah atau kau akan menyesal." Ketakutan mulai merayap, tapi aku tahu ini adalah ujian untuk keberanianku. Aku melaporkan kejadian itu ke polisi yang segera memperketat pengawasan di sekitar rumahku. Setelah berminggu-minggu penyelidikan, akhirnya kami menemukan bukti kuat bahwa Rahman memang berada di balik semua ancaman ini. Dengan bantuan pihak berwenang, Rahman ditangkap dan proses hukum pun dimulai. Namun, aku tahu bahwa ini bukan akhir dari perjuanganku. Luka yang ditinggalkan oleh masa lalu masih ada, tapi aku memilih untuk melanjutkan hidup dengan keberanian dan kekuatan. Aku telah membuktikan bahwa meski badai datang menghantam, aku mampu berdiri tegak dan melawan. Perjalanan ini belum selesai, tapi aku yakin aku telah berada di jalur yang benar. Hari-hari berlalu setelah penangkapan Rahman, tetapi ketegangan di dalam diri saya tak kunjung reda. Meski rahasia besar tentang dirinya mulai terungkap, saya merasa ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang mengintai di balik bayang-bayangnya. Ancaman terhadap saya belum sepenuhnya berhenti, dan aku mulai merasa bahwa masalah ini masih jauh dari selesai. Suatu malam, sekitar 2 minggu setelah Rahman ditangkap, saya mendengar ketukan keras di pintu rumahku. Jantungku berdebar hebat. Ketika saya membuka pintu, saya terkejut menemukan sebuah amplop coklat besar tergeletak di depan pintu tanpa ada siapapun di sana. Meskipun tubuhku kaku karena ketakutan, aku memberanikan diri untuk membuka amplop itu. Dalam amplop tersebut terdapat foto-foto saya yang diambil secara diam-diam. Foto saya sedang berbicara dengan pengacara, foto saya sedang keluar dari rumah sakit, bahkan ada foto saya ketika saya berbicara dengan Bayu di penjara. Semua itu disertai dengan pesan tertulis yang menegangkan. Ini baru permulaan, Lila. Kau tidak tahu siapa yang benar-benar mengendalikan permainan ini. Berhenti berusaha membuka masa lalu. Jika tidak, apa yang akan terjadi padamu tidak akan semudah yang kau bayangkan. Kau akan menyesal. Badan saya gemetar saat membaca pesan itu. Seseorang sedang memantau setiap gerak-geriku, dan itu membuatku semakin cemas. Tapi siapa? Rahman sudah ditangkap? Apakah ada pihak lain yang terlibat? Keesokan harinya, saya memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dan melaporkan ancaman baru ini. Petugas yang menangani kasus ini menanggapi dengan serius dan segera menambahkan pengawasan terhadap saya. Namun, mereka juga mengatakan bahwa jika ini adalah permainan orang yang lebih kuat di balik layar, mereka mungkin akan sulit untuk menangani dengan cepat. Lila, kau harus lebih berhati-hati. Orang yang melakukan ini pasti memiliki pengaruh yang besar, dan mereka akan berusaha mengendalikan semuanya dari bayangan. Jangan ragu untuk melapor jika ada hal mencurigakan, kata Pak Arman, petugas yang menangani kasus ini. Namun, meski ada perlindungan dari pihak berwajib, rasa takut semakin menguasai diri saya. Setiap langkah yang saya ambil terasa terperangkap dalam ancaman yang datang tanpa henti. Saya merasa terasing bahkan oleh tetangga-tetangga yang dulu mendukungku. Mereka sekarang mulai memandangku dengan penuh curiga. Suatu malam yang gelap, saya menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Ketika saya mengangkatnya, suara berat dan kasar terdengar di seberang sana. Kau benar-benar berpikir bisa melarikan diri dari masa lalu, Lila? Ini bukan permainan yang bisa kau selesaikan begitu saja. Bayu dan keluarganya adalah bagian dari masalah ini, dan selama kau masih terhubung dengan mereka, kau akan selalu menjadi sasaran, ujar suara itu dengan penuh ancaman. Aku terdiam, napasku terhenti. Siapa ini? Tanyaku dengan gemetar. Apa yang kau inginkan dariku? Semua yang kau cari akan hilang begitu saja. Bayu hanyalah pion dalam permainan ini, dan kau, Lila, akan menjadi korban berikutnya. Jawab suara itu dengan tawa sinis. Lalu sambungan telepon terputus. Suara itu begitu asing, namun terasa seperti datang dari masa lalu yang ingin ku tutup rapat-rapat. Pikiranku mulai berputar, mencoba mencari tahu siapa yang ada di balik semua ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap daripada yang kubayangkan? Keesokan harinya,
Saya menemui Bayu lagi di penjara. Wajahnya yang lelah terlihat lebih dalam, seolah menyimpan beban berat. Ada yang mencoba mengintai kita, Lila. Aku mendengar kabar tentangmu, dan aku rasa orang itu bukan hanya sekadar musuh lama. Dia lebih kuat dari yang kita kira, kata Bayu dengan suara serak. Kita harus mencari tahu siapa itu Bayu. Aku tidak bisa terus hidup dalam ketakutan seperti ini, jawabku. Mataku penuh tekad. Bayu mengangguk perlahan. Aku akan mencari cara untuk memberitahumu lebih banyak. Tapi kita harus berhati-hati. Mereka tak akan segan-segan menghabisi kita. Kembali ke rumah, aku mulai merasa cemas. Tak hanya ancaman fisik, tetapi juga ketidakpastian yang menghantui hatiku. Rasa khawatir menyeluruh semakin membuatku merasa terpojok. Hari-hari setelah itu terasa semakin mencekam. Setiap kali aku melangkah keluar rumah, ada rasa seolah-olah seseorang mengawasi. Mobil yang parkir di depan rumah tanpa alasan yang jelas, langkah kaki yang terdengar di malam hari. Semua ini seperti bayang-bayang yang menghantui. Suatu malam, ketika aku sedang menulis surat untuk Bayu, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar di jendela. Aku berlari keluar dan melihat sebuah mobil hitam yang bergerak menjauh dengan cepat. Ada sesuatu yang salah, dan aku merasa ini adalah ancaman yang lebih besar lagi. Tak lama setelah itu, polisi menghubungiku dan memberitahu bahwa Rahman, yang sudah ditangkap, ternyata memiliki jaringan yang jauh lebih luas. Ia terhubung dengan orang-orang berpengaruh yang memiliki kekuatan di berbagai bidang. Polisi bahkan menduga bahwa beberapa pejabat tinggi terlibat dalam permainan ini. Mereka memperingatkan aku untuk lebih berhati-hati, karena orang-orang yang terlibat memiliki cara-cara licik untuk menyembunyikan jejak mereka. Rasa takut semakin mencekam, namun aku tahu satu hal. Jika aku membiarkan ketakutan ini menguasai, maka aku akan kalah. Saya harus terus bertahan, meskipun itu berarti harus menghadapi kebenaran yang lebih kelam daripada yang pernah kubayangkan. Namun, di balik ketegangan yang semakin memuncak, ada satu pertanyaan yang terus berputar di pikiranku. Siapa yang benar-benar mengendalikan permainan ini? Suasana rumahku semakin mencekam. Hari-hari yang kulalui penuh dengan perasaan terjebak, seperti berada dalam sebuah labirin yang tak pernah berujung. Setiap langkah terasa seperti perangkap, dan aku tak tahu kapan ancaman itu akan menghantamku. Bayu, meski berada di penjara, menjadi satu-satunya tempatku mencari informasi. Namun aku tahu ada banyak hal yang masih ia sembunyikan. Pada suatu malam, ketika hujan turun dengan derasnya, aku duduk di ruang tamu, mencoba memikirkan langkah selanjutnya. Tiba-tiba, telepon rumahku berdering. Suara di seberang sana terdengar begitu familiar, meski terasa jauh dan berubah. Lila, aku tahu ku tidak akan berhenti mencari tahu. Tapi hati-hatilah, ada lebih banyak hal yang tak kamu ketahui tentang ini. Suara itu terdengar sangat dingin, dan aku merasa seperti tercekik mendengarnya. Apa yang kau inginkan dariku? Suaraku tercekat, hampir tidak percaya. Ini bukan tentang apa yang aku inginkan, ini tentang apa yang kau inginkan. Kau ingin tahu siapa yang mengontrol semuanya, bukan? Baiklah, aku akan memberitahumu. Tapi kau harus siap menghadapi konsekuensinya, jawab suara itu. Aku terdiam, merasakan adrenalin yang mengalir deras. Rasanya seperti dunia ini tiba-tiba menjadi lebih sempit dan aku terjebak di dalamnya. Kau akan tahu siapa yang mengendalikan permainan ini. Tapi hati-hati dengan siapa yang kau percayai. Mereka bisa jadi musuhmu yang tersembunyi. Suara itu kemudian terputus begitu saja. Aku meletakkan telepon, tubuhku gemetar. Apa maksudnya? Siapa yang mengendalikan permainan ini? Aku mulai berpikir keras, mencoba mengingat setiap orang yang ada di sekitarku, setiap orang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang mungkin bisa terlibat dalam semua ini. Nama Rahman masih bergema dalam pikiranku. Tapi ada satu hal yang terasa sangat janggal. Meski dia ditangkap, semuanya seperti tidak berakhir begitu saja. Ketika pagi tiba, aku memutuskan untuk menemui pengacaraku lagi. Aku merasa semakin mendalam bahwa ada yang salah, dan aku membutuhkan bantuan untuk menggali lebih jauh. Pengacara itu menerima kedatanganku dengan serius.
Kami telah meneliti lebih lanjut tentang Rahman dan orang-orang di sekitarnya. Dan ada satu hal yang sangat mengganggu kami. Rahman bukanlah otak dari semua ini. Dia hanya pelaksana dari jaringan yang lebih besar, kata pengacara itu dengan wajah serius. Jadi, siapa yang benar-benar ada di balik semua ini? Tanyaku, suaraku bergetar. Sepertinya ini melibatkan orang-orang yang memiliki pengaruh besar. Kami menemukan bahwa ada beberapa nama besar yang terhubung dengan jaringan keuangan besar, dan mereka sangat menginginkan Bayu jatuh. Bukan hanya karena bisnisnya, tapi lebih kepada sesuatu yang lebih gelap dan pribadi. Aku tidak bisa menahan rasa curiga. Siapa yang punya motivasi lebih besar untuk menghancurkan Bayu dan keluarganya? Siapa yang ingin menyentuh hidupku dengan cara kejam seperti ini? Lila, kami membutuhkan bukti lebih banyak untuk bisa menggali lebih dalam. Kami sudah menyusun rencana untuk menyelidiki lebih lanjut, tetapi kami membutuhkan bantuanmu, lanjut pengacara itu. Aku tahu saatnya untuk tidak hanya mengandalkan pihak berwajib. Aku harus mencari cara untuk membongkar jaringan ini sendiri. Aku memutuskan untuk mulai menyelidiki orang-orang yang pernah dekat dengan Bayu, termasuk mantan-mantan mitranya, dan orang-orang yang memiliki motif pribadi untuk menjatuhkannya. Hari-hari berlalu, dan ketegangan semakin terasa. Kemanapun aku pergi, seakan ada mata-mata yang mengikutiku. Setiap kali aku masuk ke toko atau bertemu dengan orang asing, ada perasaan seperti dibuntuti. Tidak ada yang bisa kulakukan selain berusaha tetap tenang, namun rasanya dunia ini mulai menyempit. Kemudian suatu sore, aku menerima pesan singkat tanpa nama pengirim. Aku tahu kau sedang mencari jawaban. Jika kau ingin tahu lebih banyak, datanglah ke tempat yang pernah kau kunjungi, tempat yang menyimpan rahasia Bayu. Pesan itu membuat napasku tercekat. Tempat yang pernah aku kunjungi, Bayu selalu menyebutkan sebuah rumah tua di pinggiran kota, tempat di mana mereka dulu sering bertemu dengan mitra-mitranya dalam bisnis yang penuh rahasia. Aku tahu itu adalah tempat yang paling mungkin menyimpan kunci dari semua teka-teki ini. Tanpa ragu, aku memutuskan untuk pergi ke sana. Malam itu, aku menyewa taksi dan menuju ke rumah tua yang sudah lama terbengkalai. Tempat itu terasa gelap, menyeramkan, dan terisolasi dari keramaian. Ketika aku tiba di sana, aku hanya bisa merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Aku membuka pintu rumah yang sudah berderet tua dan perlahan-lahan memasuki ruangan yang gelap. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar, membuatku terlonjak. Lila, akhirnya kau datang juga. Aku menoleh dan melihat seseorang berdiri di sudut ruangan. Wajahnya tertutup bayangan, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang familiar. Siapa kamu? Tanyaku berusaha tetap tegas meski hatiku berdegup kencang. Pasti kau sudah banyak bertanya-tanya tentang siapa yang benar-benar mengendalikan semua ini. Jawab suara itu yang sekarang semakin jelas terdengar. Tiba-tiba, seseorang keluar dari bayangan itu dan aku hampir tak bisa mempercayainya, Bayu. Apa yang terjadi? Kenapa kamu di sini? Tanyaku dengan suara gemetar. Aku terpaksa jawab Bayu dengan wajah yang kosong. Rahman bukanlah orang yang mengendalikan semuanya. Aku yang selama ini menjadi alat dalam permainan ini. Semua ini dirancang oleh mereka yang berada di balik jaringan keuangan gelap yang tak pernah kita duga. Dan kau, Lila, sudah terjebak di dalamnya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku merasa dunia seakan runtuh di sekelilingku. Bayu, dia yang selama ini aku percayai, ternyata telah terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih besar, lebih gelap dari yang bisa kubayangkan. Kenapa kau tak memberitahuku, Bayu? Kenapa tidak ada yang mengatakan yang sebenarnya? Aku tak tahu apa yang harus kulakukan, kataku, suara bergetar. Bayu menatapku dengan tatapan kosong. Aku ingin keluar dari semua ini, Lila. Tapi mereka tak akan membiarkanku begitu saja. Dan kau akan menjadi bagian dari takdir ini, tidak peduli seberapa keras kau mencoba lari. Darahku terasa beku. Segalanya semakin tidak jelas, dan aku tahu kini aku harus berhadapan dengan kenyataan yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah aku bayangkan. Tubuhku gemetar, namun aku berusaha tetap tenang.
Bayu berdiri di depanku dengan tatapan yang begitu kosong, seolah-olah ada bagian dari dirinya yang sudah mati. Hati kecilku tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang yang selama ini aku percayai ternyata terjerat dalam permainan yang lebih besar dan lebih berbahaya. "Bayu, ini tidak bisa dibiarkan begitu saja," kataku suara serak. "Apa yang mereka inginkan dari kita? Kenapa kau tidak pernah memberitahuku?" Bayu menarik napas panjang seolah berusaha mencari kata-kata yang tepat. "Aku ingin melindungimu, Lila. Tapi semakin aku mencoba menjauh, semakin mereka mengancam kita. Aku terjebak dalam perangkap mereka, dan setiap langkahku semakin mengarah pada kehancuran. Aku tidak bisa memberitahumu lebih banyak tanpa mengundang bahaya yang lebih besar." Aku menatap Bayu, merasa teriris oleh rasa sakit yang ada di balik kata-katanya. Seberapa besar dia berusaha melindungiku, aku tahu bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari dirinya yang menariknya kembali ke dalam permainan ini. "Siapa mereka, Bayu? Siapa yang mengendalikan semuanya?" Bayu menunduk, matanya terlihat penuh penyesalan. "Aku tidak bisa memberitahumu lebih banyak. Kau harus pergi sekarang, Lila. Mereka sudah mengincarmu. Aku tak ingin kau jatuh lebih dalam lagi." Aku menatapnya dengan bingung dan marah. "Aku tidak akan pergi begitu saja, Bayu. Aku harus tahu kebenarannya. Kalau kita tidak melawan sekarang, semuanya akan semakin buruk." Bayu mendekat, menahan tanganku dengan erat. "Lila, kau tidak tahu apa yang sedang kita hadapi. Mereka memiliki segala sesuatu, uang, kekuasaan, dan pengaruh yang tak terbayangkan. Kita sudah terjebak di dalamnya sejak lama." Mata kami saling bertemu, dan aku merasakan ada sesuatu yang dalam di balik kata-katanya. Tetapi saat itu juga, ketegangan di dalam tubuhku semakin menjadi-jadi. Ada sesuatu yang mengancam kami, sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa kuterima. "Tapi kita tidak bisa menyerah, Bayu," kataku dengan tekad. "Aku sudah cukup menderita. Cukup sudah aku dan keluarga ini terjebak dalam kebohongan dan permainan mereka. Aku ingin melawan. Jika kita tidak melawan, mereka akan terus menguasai hidup kita. Kita akan selalu menjadi korban." Bayu menghela napas, wajahnya semakin tegang. "Aku tidak bisa membiarkanmu terlibat lebih jauh lagi, Lila. Kau sudah cukup menderita. Pergilah sebelum semuanya terlambat." Namun, sebelum aku bisa merespon, suara langkah kaki terdengar mendekat dari pintu rumah tua itu. Kami berdua terdiam, waspada. Ada sesuatu yang buruk sedang datang. Bayu terlihat panik, menarik tanganku dengan cepat dan membawaku ke belakang rumah. "Bayu, apa yang sedang terjadi?" tanyaku, kebingungan dan ketakutan. "Tolong Lila, ikuti aku," jawab Bayu dengan suara terburu-buru. Mereka sudah datang. Kami berlari menyusuri lorong rumah tua yang gelap, menuju pintu belakang yang mengarah ke hutan kecil di belakangnya. Langkah kami cepat, tetapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang sedang mengintai kami. Tiba-tiba, aku mendengar suara pintu depan terbuka dengan keras, diikuti dengan suara langkah kaki yang berat. Mereka sudah ada di dalam rumah. Aku menoleh ke Bayu, matanya penuh kecemasan. "Kita harus keluar dari sini, sekarang juga," seruku. Kami berlari lebih cepat lagi, namun saat kami hampir mencapai pintu belakang, suara seseorang yang familiar terdengar memanggil dari jauh. "Lila, Bayu." Aku membeku mengenali suara itu. Itu suara. Seketika seluruh tubuhku terasa kaku. Ibu mertuaku. Kenapa dia ada di sini? Apa yang dia ketahui? Aku tidak bisa mengerti. Aku sudah berusaha menghindari pertemuan dengannya selama bertahun-tahun, dan sekarang dia muncul tepat ketika aku sedang berusaha melarikan diri dari kenyataan yang mengerikan ini. Bayu melihat aku dengan ekspresi bingung. "Ibu mertuamu, apa yang dia lakukan di sini?" Dia adalah bagian dari semua ini," jawabku dengan suara serak. "Ibu mertuaku selalu tahu lebih banyak dari yang aku kira. Dia pasti terlibat dalam jaringan ini." Bayu tampaknya terkejut. "Apa yang kau maksud?" "Semuanya, Rahman. Pengaruh yang mereka miliki. Semua ini ada kaitannya dengan keluargaku. Dan ibu mertuaku pasti tahu lebih banyak daripada yang dia tunjukkan." Kami melangkah maju dengan hati-hati, mendekati pintu belakang. Namun, saat kami hampir sampai, sebuah suara keras memanggil kami dari belakang. "Lila,
Jangan lari, teriak suara ibu mertuaku. Aku merasa sebuah tangan menarik lengan bajuku, dan dalam sekejap aku terjatuh ke tanah. Aku menoleh dan melihat ibu mertuaku berdiri di depanku. Wajahnya penuh amarah. "Kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi?" Tanyaku, berusaha menahan air mata yang hampir tumpah. "Kenapa kau membiarkan semua ini terjadi pada kita?" Ibu mertuaku menatapku dengan dingin. "Karena aku tidak ingin kamu tahu. Semua ini terlalu berbahaya. Aku tidak ingin kau terlibat lebih jauh, Lila." Aku bangkit, rasa marah mulai memenuhi hatiku. "Apa yang lebih berbahaya dari ini? Kau tahu kan, kalau aku sudah cukup menderita selama ini, kau dan suamimu sudah menjadikan aku babu selama bertahun-tahun. Sekarang kau muncul di sini dan berkata bahwa ini semua demi melindungiku?" Ibu mertuaku tidak mengatakan apa-apa. Wajahnya justru menunjukkan ekspresi yang lebih suram, seolah ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang disembunyikan. "Terlalu banyak yang tidak kamu pahami, Lila," katanya pelan sebelum melangkah mundur. "Dan kau tidak akan pernah tahu kebenarannya." Saat itu, aku merasa benar-benar terperangkap. Semuanya sudah semakin jauh dari jangkauanku, dan aku tidak tahu lagi siapa yang bisa dipercaya. Namun, satu hal yang aku yakini, aku harus menelan apapun risikonya. Aku menatap ibu mertuaku dengan pandangan tajam, berusaha menahan segala amarah yang mulai menguasai diriku. Semua kebohongan, semua penderitaan yang kuterima selama bertahun-tahun, kini terungkap dalam benakku seperti serpihan kaca tajam. Mengapa dia tidak pernah memberitahuku apa yang terjadi di balik layar? Kenapa dia tidak pernah memberiku kesempatan untuk tahu yang sebenarnya? Ibu mertuaku hanya berdiri diam, matanya menunduk. Sebuah kekosongan yang dalam tampak di wajahnya. Rasanya semua kata-kata yang ingin kuucapkan terjebak di tenggorokanku. Aku ingin berteriak, ingin melepaskan segala perasaan sakit dan marah, tetapi bibirku terkunci rapat. "Cukup sudah," seruku akhirnya, suaraku hampir pecah. "Jangan berpura-pura melindungiku. Selama ini kau justru yang membuat hidupku lebih sulit. Semua yang terjadi pada Bayu dan aku, semua kebohongan itu ada padamu." Ibu mertuaku perlahan mengangkat wajahnya. Ada kelelahan di matanya, tetapi juga rasa kesal yang mendalam. "Kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Lila. Kau tak bisa mengerti. Aku hanya mencoba melindungimu. Dan kau tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi." Aku mendekat, menatapnya dalam-dalam. "Aku sudah cukup menderita, Ibu. Cukup, Bayu sudah kehilangan segalanya. Dan aku bahkan hampir kehilangan diriku sendiri karena terjebak dalam kebohongan kalian." Dia menutup matanya sejenak, lalu membuka dengan perlahan. "Kau harus berhenti mencari tahu lebih dalam, Lila. Kau tidak akan menemukan apa yang kau cari. Keputusan sudah diambil. Dan ada banyak hal yang lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Semuanya sudah berjalan terlalu jauh. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih gelap, yang sedang disembunyikan oleh ibu mertuaku. Semua perkataannya seperti potongan teka-teki yang belum bisa kupecahkan. Ada sesuatu yang tak bisa kujelaskan, sebuah perasaan bahwa semua yang terjadi di sekitar keluarga ini adalah bagian dari sebuah permainan yang lebih rumit, lebih berbahaya. Apa yang sebenarnya terjadi, Ibu? Kenapa semuanya harus seperti ini? Aku ingin tahu semuanya. Aku tidak akan berhenti sampai aku tahu apa yang kau sembunyikan dari kami, ujarku, suara penuh tekad. Ibu mertuaku hanya diam, seakan berpikir keras, sebelum akhirnya dia menghela napas berat. "Jika kau benar-benar ingin tahu, maka bersiaplah. Apa yang akan kau temui tidak akan mudah, Lila. Kau akan kehilangan lebih banyak dari yang kau kira." Kata-katanya terasa seperti peringatan, tetapi aku tahu aku tidak bisa mundur lagi. Semua yang terjadi dalam hidupku adalah akibat dari keputusan-keputusan orang-orang di sekitarku, dan aku tidak akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Tidak setelah semua yang aku alami. Aku merasa ada tangan yang meraih bahuku, dan saat menoleh, aku melihat Bayu. Wajahnya dipenuhi rasa cemas, seolah dia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. "Lila, berhenti. Ini tidak bisa dilanjutkan.
Kau tak tahu apa yang akan kita hadapi jika kita terus menggali semuanya. Bayu, jawabku dengan tegas, mencoba menenangkan diri meski jantungku berdegup keras. Aku harus tahu, aku sudah cukup hidup dalam kegelapan ini dan sekarang aku ingin keluar. Aku tidak akan menyerah sebelum tahu semuanya. Bayu menatapku dan untuk pertama kalinya, aku bisa melihat ketakutan yang nyata di matanya. Kau tidak mengerti, Lila. Mereka bisa menghancurkanmu. Mereka sudah melibatkan orang-orang yang lebih kuat dari yang kau kira. Bahkan kita berdua, kita hanyalah pion dalam permainan mereka. Aku merasa dunia seperti berputar semakin cepat, dan aku tidak tahu apakah aku mampu menghadapinya. Namun, ada satu hal yang pasti. Aku tidak bisa mundur lagi. Ibu, katakan padaku siapa yang mengendalikan semuanya. Jangan buat aku terus terjebak dalam kebingungan ini. Aku harus tahu agar aku bisa melindungi diri dan orang yang aku cintai, kataku dengan penuh tekad. Ibu mertuaku terdiam lama, seakan mempertimbangkan sesuatu. Kau tidak akan pernah percaya siapa yang ada di balik semua ini, ujarnya akhirnya, suara penuh keraguan. Aku tidak peduli siapa mereka, Ibu. Aku hanya ingin tahu kebenarannya, jawabku, mencoba menenangkan diri. Setelah beberapa saat yang menegangkan, ibu mertuaku akhirnya menghela napas dan berkata, "Baiklah, kalau kau benar-benar ingin tahu, semuanya dimulai dengan bisnis yang melibatkan kekuasaan besar di luar negeri. Bayu dan aku, kita hanyalah alat. Mereka yang mengendalikan semuanya adalah bagian dari jaringan internasional yang sangat kuat. Mereka memiliki segalanya, kekuasaan, uang, dan koneksi yang tak terhitung jumlahnya. Dan kau dan Bayu, kalian hanyalah pion yang mereka gunakan untuk tujuan mereka." Hatiku berdegup kencang mendengar penjelasannya. Semua yang selama ini terjadi, semua penderitaan yang kami alami, ternyata hanya bagian dari sebuah permainan besar yang melibatkan orang-orang yang lebih kuat dari yang bisa kami bayangkan. "Jadi, siapa mereka?" tanyaku, hampir tidak bisa mempercayai kata-kataku sendiri. Ibu mertuaku menatapku dengan tatapan yang seolah mengandung rahasia besar. Mereka adalah bagian dari jaringan yang lebih tua. Jaringan yang sudah mengendalikan banyak orang, banyak bisnis. Mereka menggunakan orang seperti Bayu untuk menjalankan bisnis mereka. Dan mereka tidak akan berhenti sampai tujuan mereka tercapai. Mereka bisa menghancurkan siapa saja yang menghalangi jalan mereka. Aku merasa udara di sekitar kami semakin berat. Semua yang ibu mertuaku katakan seperti sebuah pintu yang terbuka menuju kegelapan yang lebih dalam. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan dengan informasi ini, tetapi satu hal yang aku tahu, aku tidak akan berhenti sampai aku menemukan kebenaran. "Apakah kau bisa membantuku?" tanyaku. Meskipun aku tahu bahwa ibu mertuaku mungkin sudah tidak memiliki kekuatan untuk membantu. Dia terdiam sejenak, menatapku dengan tatapan kosong. "Kau harus berhati-hati, Lila. Mereka tidak akan memberi ampun." Aku menelan ludah. Hatiku terasa berat, namun tekadku semakin menguat. Aku sudah cukup. Aku tidak akan membiarkan mereka terus bermain dengan hidupku. Tidak lagi. Kami semua terdiam dalam ketegangan yang mendalam. Namun di dalam diriku, ada api yang mulai menyala. Api yang tidak akan padam sampai kebenaran terungkap. Aku merasa darahku berdesir cepat. Tubuhku dipenuhi rasa cemas yang semakin menekan. Apa yang baru saja dikatakan ibu mertuaku benar-benar mengubah cara pandangku terhadap semuanya. Bayu, aku dan keluarga ini, kami hanya sekelompok pion yang tak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Jaringan internasional yang mengendalikan hidup kami seperti bayangan gelap yang tak bisa kami hindari. Bayu berdiri di sampingku. Wajahnya penuh keraguan dan kekhawatiran. Matanya tidak bisa lepas dari ibu mertuaku, seolah dia berusaha mencari petunjuk dari ekspresi wajahnya. Namun, ibu mertuaku hanya berdiri diam, dengan tatapan kosong yang lebih dalam daripada sebelumnya. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanyaku, mencoba menenangkan diri meskipun ketegangan begitu tebal di udara. Ibu mertuaku menyipitkan mata, berusaha menghindari pandanganku. "Kau tidak bisa melawan mereka, Lila. Jika kau terus bertanya, mereka akan tahu."
Mereka sudah cukup memperhatikan kita. Jika kau melangkah lebih jauh, akan ada konsekuensinya. Bayu menoleh padaku, bibirnya sedikit bergetar. Lila, jangan memaksa. Kita harus keluar dari sini, segera. Kita harus menyembunyikan diri. Aku tidak bisa menerima itu. Aku merasa hidupku sudah cukup terkendalikan oleh kekuatan yang lebih besar. Dan sekarang aku tahu siapa yang ada di balik semua ini. Aku tidak bisa mundur. Aku tidak akan membiarkan mereka terus bermain-main dengan hidup kami. Tidak, Bayu. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku harus tahu siapa yang sebenarnya mengendalikan semuanya. Aku tidak bisa hidup dalam ketakutan lagi. Ibu mertuaku menghela napas berat, seolah memikirkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa aku pahami. Kau tidak tahu apa yang kau katakan, Lila. Mereka tidak akan berhenti. Mereka akan menghancurkan kita semua. Aku bisa merasakan ketegangan yang begitu kuat di dalam rumah itu. Rasanya seperti setiap sudutnya dipenuhi dengan rahasia yang tak terungkap. Bayu berusaha menarik tanganku, tetapi aku menepisnya dengan lembut. Aku harus tahu, Bayu. Aku harus melawan. Ibu mertuaku menatap kami dengan tatapan penuh kekhawatiran. Kau benar-benar ingin tahu lebih banyak? Kau akan membuat mereka semakin terpicu, Lila. Jika mereka tahu, kita semua akan berakhir. Siapa mereka, Ibu? Tanyaku, suara semakin tajam. Siapa yang mengendalikan hidup kita? Jangan terus bersembunyi di balik ketakutanmu. Aku ingin tahu. Aku bisa merasakan ibu mertuaku berjuang keras dengan dirinya sendiri, seolah ada sesuatu yang menghentikannya untuk berbicara lebih lanjut. Namun akhirnya, dia mengangguk perlahan, seperti menyerah pada kenyataan yang tidak bisa ia hindari lagi. Baiklah, katanya dengan suara pelan, penuh penyesalan. Mereka adalah bagian dari organisasi yang sudah beroperasi selama berpuluh-puluh tahun. Keluarga mereka memiliki jaringan yang menghubungkan bisnis, kekuasaan, dan juga dunia kriminal. Mereka sudah merencanakan segalanya sejak lama, dan kita hanya terjebak dalam permainan mereka tanpa kita tahu. Apa tujuan mereka? Tanyaku, mataku membesar mendengar penjelasannya. Tujuan mereka adalah kontrol, jawab ibu mertuaku, suara seraknya semakin dalam. Mereka ingin menguasai segalanya, keuangan, politik, bahkan kehidupan pribadi kita. Dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka menguasai semua. Kita tidak punya pilihan, Lila. Kita hanya bisa mengikuti aturan mereka, atau kita akan dihancurkan. Aku menatap ibu mertuaku, mencoba mencerna semua kata-katanya. Bayu terlihat semakin gelisah, langkahnya semakin ragu. Aku tahu dia sudah kehilangan harapan bahwa ada jalan keluar dari situasi ini. Tapi aku tidak bisa menyerah. Aku merasa seperti aku berada di tepi jurang, dan satu-satunya jalan adalah melompat. Tidak ada pilihan lain, tanyaku, suara hampir tidak terdengar. Jadi kita hanya harus menyerah pada mereka? Ibu mertuaku menggelengkan kepala, matanya penuh penyesalan. Aku tidak ingin kau terjebak lebih dalam, Lila. Tapi mereka sudah tahu segalanya tentang kita. Kita hanya bisa melawan dengan cara yang mereka tentukan, atau kita akan menjadi korban berikutnya. Aku merasa seolah ada sesuatu yang menggigit hati. Bayu menatapku dengan tatapan yang penuh kecemasan. Namun, aku sudah merasa bahwa tidak ada jalan lain. Aku tidak bisa mundur. Aku tidak bisa membiarkan mereka terus mengendalikan hidup kami. Ini adalah saatnya untuk mengambil langkah berani. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, Ibu, kataku dengan penuh tekad. Aku tidak akan diam saja. Aku akan mencari cara untuk mengalahkan mereka, apapun risikonya. Bayu menatapku dengan kesedihan yang mendalam. Lila, jangan. Ini bukan hanya soal kita. Ini lebih besar dari itu. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap ke arah hutan yang mengelilingi rumah ini. Aku tahu perjalanan kami tidak akan mudah. Aku tahu ada bahaya yang mengintai, namun hatiku tetap teguh. Aku tidak akan membiarkan jaringan ini menghancurkan hidup kami tanpa perlawanan. Kita harus cari cara untuk mengungkap semuanya, Bayu. Aku akan melawan, dan kita akan keluar dari kegelapan ini. Kataku dengan suara tegas, berusaha meyakinkan diriku sendiri. Namun, meskipun tekadku kuat, aku tahu bahwa perjalanan ini akan menguji setiap batasan yang aku miliki. Mereka sudah tahu terlalu banyak.
Dan jika aku salah melangkah, aku bisa kehilangan segalanya, bahkan nyawaku sendiri. Namun satu hal yang aku yakini, aku tidak akan menjadi korban mereka. Seiring berjalannya waktu, ketegangan semakin menumpuk. Setiap langkah yang aku ambil, setiap keputusan yang aku buat, seakan membawa kami semakin dekat pada bahaya yang mengintai di setiap sudut. Aku tahu mereka mengawasi kami, mengawasi setiap gerak-gerik kami, menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan kami. Aku merasa hidup kami seperti di atas tali yang rapuh, hanya menunggu putus. Tapi meski begitu, aku tidak bisa mundur. Tekadku semakin kuat. Aku ingin tahu kebenaran dan aku tidak akan berhenti sampai semuanya terungkap. Aku dan Bayu mulai menyusun rencana, berusaha mencari tahu siapa yang sebenarnya berada di balik semua ini. Kami menggali setiap informasi yang bisa kami temukan, berbicara dengan orang-orang yang mungkin bisa memberi petunjuk. Namun, semakin dalam kami menyelidiki, semakin besar ancaman yang datang. Mereka semakin dekat, dan aku bisa merasakan bahaya yang mengintai di setiap sudut rumah kami. Satu malam, ketika aku sedang memeriksa dokumen-dokumen yang kami kumpulkan, tiba-tiba pintu rumah dibuka dengan keras. Aku menoleh dan melihat seorang pria tinggi besar berdiri di depan pintu, matanya penuh dengan kebencian. Dia mengenakan jas hitam dengan ekspresi yang tak bisa dipahami. "Aku tahu kalian mencari jawaban," katanya dengan suara berat, "tapi kalian tidak akan pernah menemukannya. Kalian sudah terlalu jauh." Bayu berlari ke arahku melindungiku, sementara pria itu maju dengan langkah pasti. "Kalian harus berhenti, jika tidak, kalian akan menghancurkan diri sendiri," ujarnya. Suaranya penuh ancaman. Aku bisa merasakan ketakutan yang merayap, namun ada sesuatu yang lebih kuat daripada rasa takut itu, keinginan untuk melawan. Aku tidak bisa membiarkan hidupku, hidup Bayu, dan hidup kami semua dihancurkan oleh orang-orang yang tidak punya belas kasihan. "Kami tidak akan berhenti," kataku, suaraku bergetar, namun penuh dengan keteguhan. Pria itu tersenyum sinis. "Kau terlalu naif, Lila. Kau tidak tahu siapa yang sebenarnya kamu hadapi. Tapi tidak masalah. Jika ini yang kau inginkan, maka kalian harus siap dengan konsekuensinya." Sebelum aku bisa merespon, dia melangkah maju, dan dalam sekejap, sebuah ledakan kecil terjadi di dekat kami. Kami terhuyung, dan aku merasakan rasa sakit yang tajam di tubuhku. Bayu segera menarikku menjauh dari ledakan itu, tetapi aku bisa merasakan darah mengalir dari tubuhku. Kepalaku berputar, dunia terasa gelap. Namun dalam kekelaman itu, aku tahu satu hal. Aku tidak akan menyerah. Bayu berteriak, mencoba menolongku, namun aku bisa melihat wajahnya yang penuh ketakutan. Di saat-saat seperti ini, aku hanya bisa berdoa agar semuanya akan berakhir dengan baik. Tiba-tiba, ibu mertuaku muncul dari balik pintu. Wajahnya pucat, namun ada semacam penyesalan yang mendalam di matanya. "Aku tidak pernah bermaksud untuk kalian terjebak seperti ini," katanya dengan suara bergetar. "Aku hanya ingin melindungi kalian dari apa yang mereka lakukan. Tetapi aku salah. Aku membuat keputusan yang salah. Aku tak tahu lagi harus bagaimana." Aku bisa merasakan penderitaan ibu mertuaku. Dan meski aku marah padanya selama ini, aku juga tahu bahwa dia mungkin hanya mencoba bertahan dalam permainan yang jauh lebih besar darinya. Semua yang terjadi bukan hanya kesalahan dia, tetapi juga bagian dari permainan yang terlalu rumit untuk dipahami. "Aku tahu, Ibu," kataku, meskipun tubuhku terasa lemah. "Kita harus keluar dari sini. Kita harus menghentikan semuanya, apapun caranya." Ibu mertuaku mengangguk, air matanya mulai mengalir. "Aku akan membantumu, Lila. Aku tak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Kita akan mengakhiri semua ini bersama." Meskipun aku merasa lemah, ada secercah harapan yang muncul. Aku tahu kami tidak bisa menghadapinya sendiri, tetapi dengan bekerja sama, kami bisa melawan dan membongkar kebenaran. Setelah kejadian malam itu, kami memutuskan untuk pergi jauh dari tempat itu. Kami membawa semua bukti yang bisa kami temukan dan mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan yang tak terhindarkan. Prosesnya tidak mudah, namun perlahan kami mulai mendapatkan kembali kontrol atas hidup kami.
Mereka yang dulu mengendalikan kami perlahan mulai terungkap satu persatu, dan akhirnya mereka tidak lagi bisa bersembunyi. Aku dan Bayu mulai membangun kembali hidup kami. Meskipun banyak luka yang masih menganga, kami tahu bahwa kami bisa terus melangkah, karena kami telah menanggalkan ketakutan yang dulu mengikat kami. Namun, tidak ada kemenangan yang sempurna tanpa pengorbanan. Aku kehilangan banyak hal dalam perjalanan ini. Kepercayaan, kedamaian, bahkan sebagian dari diriku. Tetapi aku juga menemukan kekuatan yang lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Kekuatan untuk melawan, untuk berdiri di kaki sendiri, untuk tidak pernah menyerah, meskipun dunia terasa begitu gelap. Di malam terakhir sebelum kami pergi jauh dari kota ini, aku duduk di luar, melihat langit yang dipenuhi bintang. Bayu duduk di sampingku, memegang tanganku dengan erat. "Kita akan baik-baik saja, Lila," katanya dengan suara penuh harapan. "Kita akan memulai hidup baru, jauh dari semua ini." Aku tersenyum lemah, merasakan air mata mengalir di pipiku. "Terima kasih, Bayu. Tanpa kau, aku tak tahu apakah aku bisa melalui semua ini." Kami saling memandang, dan dalam keheningan itu, aku tahu satu hal. Ini bukan akhir dari perjalanan kami, tetapi awal dari sesuatu yang lebih baik. Semoga cerita ini membawa kedamaian dan harapan bagi siapapun yang membacanya. Jika kalian merasa terinspirasi atau ingin berbagi cerita, jangan ragu untuk menghubungi saya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, dan semoga hidup kalian penuh dengan kebahagiaan dan keberanian untuk menghadapi tantangan apapun yang datang. Salam hangat!